Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rahardian, NIM 18086288. Baik, di sini saya akan coba mempresentasikan sedikit terkait bisnis model kanvas untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Oke, langsung saja. Bisnis model kanvas merupakan sebuah tool atau alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambaran ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka. Jadi apa keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model kanvas ini? Jadi jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas ini membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan diterapkan oleh perusahaan, baik skala besar ataupun skala kecil. Jadi di dalam bisnis model kanvas ini ada 9 elemen penting yang akan dibahas satu persatu di bawah ini. Jadi ada 9 panduan yang penting untuk mengarahkan untuk membentuk sistem kerja perusahaan sekaligus memeriksa apakah aktivitas perusahaan sudah berjalan dengan baik yang sesuai dengan sistem. Yang pertama ada value proposition. Sederhananya value proposition merupakan nilai jual produk sehingga konsumen memilih perusahaan Anda daripada kompetitor lainnya. Di sebelum menentukan hal lain, value proposition ini sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan yang konsumen rasakan. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu para berusaha. Jadi mengapa konsumen ingin merasa. Jadi apa manfaat bisnis? Yang kedua ada customer segment yang saling berkaitan erat dengan yang pertama tadi. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai dengan kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi maupun tingkat konsumenisme. Lalu bagaimana cara mengetahui secara spesifik target konsumen kita? Beberapa pertanyaan ada digunakan untuk menentukan target konsumen seorang wirausaha. Jadi kepada siapa solusi yang paling baik memberikan dampak positif? Apakah solusi cocok untuk perorangan atau bisnis lain? Jadi bagaimana menentukan karakter perorangan atau bisnis tersebut dan solusi yang cocok untuk konsumen lainnya? Ada yang ketiga customer relationship. Jadi tadi kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Selanjutnya adalah memahami konsumen dan melakukan pendekatan terhadap mereka. Cara mendekati konsumen ada banyak, secara personal, by one, dan sebagainya. Dalam customer relationship, Anda dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen. Misalnya Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris dengan target usia rentang 18 tahun sampai 25 tahun. Tentunya target konsumen adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Lalu bagaimana membuat mereka mau membeli produk aksesoris rambut tersebut? Dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya. Jadi cara termudah menjangkau konsumen milenial adalah dengan berinteraksi lewat channel yang sering didatangi oleh target konsumen Anda. Berkomunikasi sesuai dengan bahasa mereka, sesuai dengan ala milenial misalnya, dan memberikan konten-konten yang relevan dengan interest mereka. Ada yang keempat yaitu channels. Di bagian customer relationship kita sudah membahas cara PDKT dengan konsumen sesuai dengan bahasa dan gaya yang mereka sukai. Kini saatnya kita benar-benar menemui dan berbicara dengan mereka. Jadi bisa dikatakan channel ini merupakan tempat pertemuan konsumen dengan pengusaha dapat membantu dan mengidentifikasi tempat di mana yang ideal untuk bertemu dengan konsumen. Jadi di mana konsumen
berada, apakah mereka aktif menggunakan sosmed, apakah mereka suka mendengarkan radio atau aplikasi musik, apakah mereka suka menghadiri event atau seminar. Dan kita juga harus mengetahui apa mereka suka nonton TV. Hal ini dapat menentukan di mana Anda harus meletakkan uh, iklan Anda, apakah di billboard, di Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua ada key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar mencapai value proposition. Beberapa panduan pertanyaan yang perlu seorang wirausaha jawab, yaitu aktivitas bisnis apa yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Yang keenam ada key resources. Agar tetap kompetitif dalam industri bisnis yang digeluti, Anda membutuhkan sumber daya yang tepat, karena ini merupakan aset yang dimiliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana key resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan, listrik, dan lain sebagainya. Ketujuh ada key partners. Dalam sebuah bisnis membutuhkan partner kerja yang mendukung perusahaan. Jika sampai saat ini Anda belum memiliki atau menemukan keunikan dari produk atau jasa Anda dikarenakan kurangnya networking, Anda membutuhkan seorang partner kerja yang dapat membantu Anda mencapai value proposition. Jadi jika Anda membuka sebuah bakery dan membutuhkan supplier bahan kue yang jaraknya dekat agar bahan yang dikirim selalu fresh. Nah, supplier itu yang menjadi key partner Anda dalam berbisnis agar Anda bisa selalu menjaga kualitas roti yang Anda jual. Jika menjalankan agensi manajemen media sosial misalnya, mungkin key partner Anda adalah sebuah agensi jasa desain grafis untuk memastikan kualitas desain feed media yang baik untuk diberikan kepada para klien Anda. Yang ke-8 ada cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Anda tersebut. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya? Berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai? Berapa harga pemasaran produknya? Yang ke-9 adalah revenue streams. Setiap perusahaan membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Revenue stream ini merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Bisnis model canvas merupakan teknik efektif untuk diterapkan di dalam sebuah perusahaan, karena ini dapat membantu memetakan bisnis Anda secara terstruktur. Anda dapat menggunakan bisnis model ini untuk mewujudkan ide-ide Anda menjadi hal yang konkret. Jadi jika Anda membutuhkan bantuan lebih detail bagaimana cara menggunakan bisnis model canvas ini,